Halo, balik lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat sketsa desain produk. Jadi ini sebenarnya apa ya? Saya tuh nawarin di forum Procreate Indonesia ya tutorial desain produk ini, dan ternyata banyak juga yang minat. Jadi saya buatkan. Kalau bisa, teman-teman jangan skip ya videonya, karena di video kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian sederhana mengenai industrial design sketch atau sketsa produk desain produk, sketsa desain produk. Lalu saya akan memberikan contoh dan ciri khas dari sketsa desain produk. Berikutnya memperlihatkan settingan brush di Procreate yang biasa saya gunakan dalam membuat sketsa desain produk. Dan terakhir, praktek menggambar. Nah, di praktek menggambar nanti saya akan menjelaskan workflow atau tahapan-tahapan yang saya biasa lakukan pada saat membuat sketsa desain produk. Oke, kita langsung saja mulai dari pengertian sederhana mengenai industrial design sketch. Jadi sederhananya, industrial design sketch ini adalah gambar yang digunakan oleh desainer produk dalam mengungkapkan ide, gagasan, atau konsep secara visual dan juga untuk berkomunikasi dengan klien. Nah, kalau teman-teman lihat di sini saya udah cari di Google tentang industrial design sketch. Kalau teman-teman lihat di sini, sketsa desain produk itu selalu menggunakan garis bantu. Nah, garis bantu ini sebenarnya berfungsi sebagai alat bantu untuk mensimulasikan bentuk 3D dari benda tersebut. Tujuannya apa? Agar si bendanya yang digambar itu memiliki proporsi yang baik. Nah, kita ke tahap selanjutnya aja. Kita buka Procreate dan saya akan memperlihatkan settingan brush yang saya biasa gunakan. Oke. Jadi sebelum kita praktek menggambar, saya akan memperlihatkan brush yang saya pakai. Di sini saya membuat folder. Foldernya saya beri nama Industrial Sketch. Ada 4 folder, ada 4 brush maksud saya. Yang pertama Procreate Pencil. Saya gunakan untuk membuat sketsa dasar, sketsa kasar seperti itu. Lalu brush selanjutnya ada Gesinski Ink. Ini saya gunakan sebagai outline jika sudah selesai ya. Jadi untuk menebalkan garis sketsa kasar. Lalu ada gloaming. Gloaming ini saya gunakan sebagai arsiran jika formatnya monokrom atau hanya dua warna. Dan terakhir, saya menggunakan hard airbrush. Ini saya gunakan untuk mewarnai dan memberikan efek shading gitu. Nah, untuk teman-teman ketahui, di setiap nama brush itu ada kode IS, artinya itu Industrial Sketch. Jadi, brush ini sudah saya setting khusus untuk membuat sketsa industrial atau membuat sketsa desain produk seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat settingan dari brush Procreate Pencil. Jadi yang saya utamakan adalah di bagian stabilization. Saya tinggikan jumlah stabilizationnya. Di streamline itu hampir 70% dan stabilizationnya di 21%. Sedangkan motion filteringnya saya kosongkan. Nah, teman-teman juga bisa lihat settingan yang lainnya. Cuman di settingan yang lainnya saya nggak terlalu banyak merubahnya. Jadi ya itu preferensi masing-masing. Nah, jika teman-teman sudah menyesuaikan settingannya, teman-teman bisa memberi nama seperti yang saya perlihatkan di sini caranya. Itu ada di bagian bawah ya pengaturannya, di bagian about this brush. Nah, untuk settingan Gesinski Ink hampir sama kayak sebelumnya, saya utamakan di stabilizationnya, saya naikkan begitu. Karena ya tipikal gambar sketch industrial ini memang lebih ke garis yang smooth begitu. Nah, untuk settingan brush lainnya masih sama ya, semuanya saya utamakan di stabilizationnya. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat folder brush. Teman-teman tinggal tarik ke bawah sampai muncul tombol warna biru, ada logo plusnya. Teman-teman klik. Teman-teman bisa rename juga nama folder tersebut.
Nah, untuk brushnya, teman-teman bisa mengambil dari salah satu folder brush lainnya. Jika teman-teman sudah memilih, teman-teman geser, lalu klik duplicate. Dan teman-teman bisa drag brush yang diduplikat ke folder yang diinginkan, dan teman-teman bisa mengaturnya sesuai keinginan teman-teman. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan membuat sketsa desain produk. Kita buat sketsa awal, sketsa dasar. Saya biasanya menggunakan warna biru dan menggunakan brush Procreate Pencil. Biasanya saya menggunakan atau membuat garis dasar, garis bantu. Jika bendanya eh, memiliki bentuk tabung, biasanya saya menggunakan garis bantu berupa elips. By the way, ini hanya sekedar contoh, jadi saya hanya menggambar bentuk yang sederhana, tidak yang rumit. Jadi silahkan teman-teman simak. Di sini saya akan menjelaskan secara detail workflow saya bagaimana membuat sketsa industrial. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa sih kita harus buat elips-elips seperti itu? Sebenarnya desain atau sketsa desain produk ini selalu mensimulasikan bentuk 3D gitu. Meskipun kita hanya menggambar dua dimensi, tapi kita simulasikan seolah-olah 3D. Dan ini bertujuan untuk mendapatkan proporsi benda yang tepat. Jadi pada proses membuat sketsa ini saya akan membuat dua tipe sketsa. Yang pertama, sketsa ini saya buat dengan garis yang rustic yang sekarang saya buat, dan satu lagi nanti saya akan buat dengan garis yang lebih smooth gitu dengan bantuan software si Procreate-nya itu sendiri. Nah, sekarang kita buat sketsa yang kedua dengan bantuan software. Jadi garisnya itu lebih smooth, lebih lurus dengan bentuk yang sama. Untuk teman-teman yang belum tahu cara membuat garis yang lurus di Procreate atau garis yang mulus, entah itu garis panjang, maksud saya garis lurus atau garis melengkung, teman-teman tinggal buat garisnya, tapi di hold pensil tersebut di layar, jangan langsung diangkat dari layar sampai si garis tersebut berubah menjadi lebih mulus begitu. Nah, contoh di sini saya membuat ellipse. Setelah di hold, teman-teman masih bisa mengeditnya dengan menyentuh tombol edit ellipse di atas. Sekarang saya akan menebalkan outline dengan menggunakan brush Gaussian Ink. Saya tebalkan terutama bagian outline terluar dari gambar bentuk tersebut. Saat ini saya membuat layer baru untuk layer warna. Nah, posisi layer warna ini saya posisikan di bawah layer sketsa. Jadi sketsa tetap akan terlihat meskipun sudah diwarna. Saat ini saya sedang memberikan warna dengan brush gloaming. Yang teman-teman harus perhatikan adalah terang gelap pada benda tersebut. Yang lebih gelap tentunya goresannya lebih banyak, sehingga menghasilkan warna yang lebih gelap. Nah, kalau di sisi terang mungkin teman-teman juga masih bisa menggoreskan brush namun dengan tekanan yang rendah. Nah, sebelumnya kan kita sudah merender atau mewarnai sketsa yang rustic dengan pewarnaannya juga sedikit rustic begitu. Nah, sekarang kita akan merender atau mewarnai sketsa yang satunya lagi dengan apa ya? Dengan style atau dengan pewarnaan yang lebih rapi. Jangan lupa untuk menjadikan layer sketsa sebagai reference
lalu pindahkan lagi layernya ke layer warna. Nah, di sini teman-teman bisa mendrop warna. Teman-teman juga bisa mengatur berapa persen luasnya warna bidang yang ingin diwarnai. Jadi caranya itu teman-teman drag warna ke bagian objek, lalu tahan, dan teman-teman bisa menggeser pensil ke kanan kiri untuk menentukan luasnya warna tersebut. Nah, selain mendrop warna dengan cara yang tadi, saya juga biasanya menggunakan cara lain. Saya biasanya menggunakan tool selection. Jadi caranya teman-teman pilih tool selection, lalu pilih freehand. Teman-teman bisa menseleksi bagian mana saja yang ingin diwarnai nantinya. Teman-teman bisa lihat di layar. Nah, jika sudah teman-teman klik titik putih tersebut, nah sekarang teman-teman bisa mendrop dengan lebih rapih sesuai dengan selection yang digunakan tadi. Nah, teman-teman jangan langsung keluar dari selection mode karena kita akan membuat shading. Kita pilih warna yang lebih gelap dari warna dasar, lalu menggunakan hard airbrush. Teman-teman bisa mengatur size dan opacity. Nah, teman-teman bisa mulai dengan warna shade yang tidak terlalu berbeda dengan warna dasarnya. Di sini teman-teman juga harus menentukan terang gelap dari benda tersebut. Shade ini juga berfungsi selain untuk terang gelap, bisa memberikan informasi seputar permukaan benda tersebut, apakah halus, kasar, dan sebagainya. Jadi teman-teman, apakah lebih menyukai style yang rustic atau style yang lebih smooth, lebih mulus begitu? Kalau saya biasanya menggabungkan dua style tersebut, rustic dan style yang rapi ini. Sekarang saya akan mendemonstrasikan gambar yang lebih kompleks. Saya akan menggambar sebuah lem tembak, dan di video kali ini saya akan percepat saja. Jadi teman-teman setidaknya mendapatkan gambaran mengenai sketsa desain produk.